Apa yang Tuhan mau? God's will is, ya, and the test adalah good. Ya, pertama good, yang kedua pleasing, better, ketiga adalah excellent. Pak, kenapa kok Anda ganti nggak pakai perfect di sininya? Ya, kalau saya pakai ini perfect, setengah dari kalian orang pulang dari sini. Karena yang bicara nggak perfect, yang bicara tidak sempurna. Seperti Pak Gunadi tadi bilang, tidak ada orang sempurna. Tapi ini yang menarik. Kalian kalau di dalam Tuhan, kalian orang bisa ke sini arahnya. This is the spirit of excellence in Christianity. Oh, itu seperti apa, Pak? Maksudnya seperti apa? Saya akan memberikan ayat yang meneguhkan ayat di atas, yaitu Efesus 4 ayat 28. Dikatakan seperti ini, anyone who has been stealing must steal no longer. Bahasa Indonesia begini. Barang siapa yang mencuri, janganlah atau berhentilah mencuri. Yes. Itu baru good, Pak. Itu baru, ya, biasa saja, good. Kalau kita mencuri dan kita ditangkap, kita masuk penjara kan? Ya masuk. So kalau nggak mencuri itu baru biasa-biasa aja. Kalau kalian datang kepada saya, bro, gua nggak pernah mencuri. Biasa aja loh. Siapa ini? Nangkap sekarang? Yes. Apa yang nanti saya akan arahkan ke Pak Gunadi sendiri yang ngomong. Dia bilang katanya garam dan terang. How can you be garam and terang kalau engkau nggak di sini? Excellent. Maaf, if you are only here, good, biasa aja. Dan sekali lagi maaf aja, saya ada orang yang jujur ngomong apa adanya. Karena saya ada pengusaha. Jadi kalau nggak diundang lagi nggak apa-apa. Saya nggak makan dari sini. Yes. Tapi kalian harus berterima kasih ada orang yang berani mengatakan kebenaran. Yes. Yes. Kita nggak boleh hanya good saja. Anak-anak Tuhan harus excellent. Yes. Seperti di Efesus 4 ayat 8. Jadi barang siapa yang mencuri hendaklah dia berhenti mencuri, itu baru good. Tapi lihat, ada yang kedua, but must work doing something useful with their own hands. Dia harus bekerja dengan tangannya untuk menghasilkan yang baik. Itu baru better. Dan yang terakhir, yang indahnya, that they may have something to share with those in need. Amen. Itu baru adalah excellent. Kalau kita tidak mencuri, lalu karena pencuri itu pasti malas. Biasanya ya. Ini kita ngomong secara umum. Ya, keterpaksaan ada, tapi lebih banyak ke malas. Ketika dia sudah bekerja, dia itu udah gak malas. Dia mau bekerja. Entah dia mau jadi waiter, dia entah mau jadi bengkel, terserah. Mau jadi ojol, saya respect, saya hormat dengan orang-orang seperti itu. Kalau nggak percaya, siapa di full gospel di sini? Pak, tanya sama teman-teman full gospel. Saya tuh buka rumah saya setiap bulan sekali, dan ada ojol yang datang ke rumah saya. Ngapain? Untuk siaran. Bayangkan. Ya, jadi jangan pikir seorang Antoni Putiran hanya hendaknya orang yang sama levelnya. No. Sekali lagi kita balik ke sini. Oke. Ketika kita sudah bekerja, kita bisa membuahkan sesuatu, maka kita bisa membagikan kepada orang yang memerlukannya. Wah, itu adalah yang namanya the light and the salt. Bukan cuma hanya, oh gue udah kaya, ya sudah, orang susah terserah. No. Itu terlalu teori kalau Anda mendengarkan selalu berbagi. Nanti maaf, apakah kita sudah membagi? Atau sedikit ya? Tapi ya, ada terlalu sedikit. Ada. Tapi terlalu sedikit. Katanya kita mau diberkati. Maka tadi saya bilang tadi ada terms and kondisinya.
Kalau kita mau diberkati, ayatnya bilang begini, tabur tuai. Yes. Apa yang kau tabur, kau akan menuai. Jadi jangan mengharapkan Tuhan berdoa terus 24 jam. Minta diberkati, tapi nggak pernah mau menabur, nggak mau bekerja. Bohong. I'm sorry. Ya, saya tidak menyalahkan pendeta kalian. Pendetanya benar. Tapi karena kadang-kadang mereka orang juga belajar dari teologi. Dia hanya mendengar dari guru-gurunya. Saya jarang sekali mendengarkan seorang pendeta berkata begini, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Burung pipit di udara dipelihara sama Tuhan, apalagi engkau. Oh, itu benar sekali, Pak. Bu, saya aminkan itu. Tapi yang saya sayangkan, pendeta itu harusnya juga konsisten menyampaikan ayat yang bisa menetralisir ini. Ya, seperti apa, Pak? Di Amsal dikatakan jelas, janganlah kau malas, janganlah kau makan bila mana kau tidak bekerja. Begini ya Pak ya, Bu, burung yang di udara itu dipelihara. Mereka orang juga harus tetap terbang dari ranting ke ranting, dari pohon ke pohon, untuk mencari yang namanya cacing. Benar nggak? Ya itulah maksudnya Tuhan. Bukan mulutnya lalu disuapin sama Tuhan. Enggak begitu. Bukan berarti tidak bisa. Bisa. Tapi kan Tuhan mau kita tuh berusaha. Wah, Pak Antoni terlalu pintar, apa terlalu pakai logika. Pak Antoni bukan karismatik, saya karismatik. Saya karismatik. Tapi saya setelah belajar dengan Tuhan, dengan kehidupan yang saya sudah lalui, badai, tsunami, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan itu mau kita tetap usaha. Dan ketika kita usaha, kita menyerahkan usaha kita ke dalam tangan Dia. Itu yang benar. Bukan kita selalu berdoa langsung dapat besoknya. Saya kasih contoh yang menarik, yang lucu tadi. Ada orang selalu berdoa begini, Tuhan, aku mau menang lotre dong. Ya kan? Aku mau menang lotre yang bisa sekali menang 1M. Dia setelah berdoa dan berdoa, ya, setelah 1 tahun gak dapat, dia mulai marah sama Tuhan. Tuhan, ini kenapa saya setelah berdoa 1 tahun, kok saya nggak menang namanya lotre ini? Saya mau pindah aja lah, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Oh yes, ini kan bercanda ya. Ya dengar suara Tuhan. Anakku, paling tidak engkau belilah lotrenya dulu. Paham nggak? Enggak paham. Untuk kita bisa menang lotre, kita harus beli lotrenya dulu. Dia tuh nggak beli. Paham nggak? Nah, inilah banyak masalahnya. Teman-teman kita Nasrani banyak yang hanya berdoa, gak ada salahnya, dan kita benar harus berdoa. Tapi kalau gak ada usaha bagaimana? Lalu menyalahkan Tuhan. Wah Tuhan, kenapa kok saya belum ada breakthrough? Karena Anda terlalu malas. Anda tidak mau berpikir, Anda tidak mau bekerja keras. Karena saya yakin ada satu kata-kata yang begitu menyentuh saya, yaitu begini: kerja keras Anda tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya ulang, kerja keras Anda tidak akan mengkhianati hasilnya Anda. Amin. Oke, next. Kalau kita sudah benar cara berpikirnya tadi, kita mau excellent, spiritnya dulu ya, mau berubah menjadi baik dan baik terus. Kita punya mindset akan berubah, yaitu kelakuan kita, language kita, assessment kita.
sebagai pebisnis kita harus assess. Ya, ini panjang. Saya karena suka bicara sama anak muda, saya bisa jelasin satu persatu tapi terlalu lama. Next time ya, makanya bawa anak-anaknya. Habit, kalau udah kelakuan beda, language kita ada berubah, asesmen kita berubah, kebiasaan kita pun berubah. Oke? Seperti apa kebiasaannya? Gini deh Pak, waktu baru saya nikah sama istri saya dan belum menerima Tuhan Yesus, saya tuh sering marahin dia. Ini yang namanya odol, itu sampai sama dia dilipet-lipet. Paham gak sih? Ya kan sampai kayak, saya bilang, lu jangan kayak orang susah nih. Saya ini pengusaha, tau gak? Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus dan saya mengetahui kebenaran, kelakuan saya berubah. Itu bukan masalah uangnya, itu masalahnya kalau masih bisa dipakai kenapa tidak? Yes. Mindset. Ya. Oke. Terus begitu kelakuan berubah, karakter kita pun berubah. Otomatis. Yang dulu kalau saya kesenggol sedikit, senggolnya lebih banyak. Iya. Nah, ada yang bacok kan? Tapi sekarang nggak begitu. Saya belajar untuk mengendalikan diri, puji Tuhan bisa. Bisa juga untuk mengasihi orang, karena saya melihat mungkin orang itu kurang piknik, atau orang itu masih belum dalam kasih. Oke? Setelah karakter kita berubah, nah inilah yang penting, attitude kita. Karena attitude kita itu mendeterminasi altitude kita. Paham attitude dan altitude? Yes. Altitude itu adalah ketinggian atau kerendahan. Begitu attitude kita itu positif, kita akan menjadi seperti Raja Wali. Kita akan soar. Soar itu S-O-A-R, membumbung tinggi. Dia makanya kenapa Raja Wali itu melintasi yang namanya badai. Dia lebih tinggi daripada badai. Jadi dia tidak takut. Alkitab itu luar biasa. Lalu waktu attitude kita negatif, attitude kita pun rendah, kita jadi kalkun yang suka dimakan itu. Di manakah kita sekarang berada? Attitude kita di mana? Positif, puji Tuhan. Next, Oke, investing in the right place. Ini bagi anak-anak muda sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita semua masih muda, jiwa muda lah. Paling nggak sampaikan kepada anak-anak. Next. Satu, invest dalam peningkatan pengetahuan. Tidak ada satu kebetulan pakai kita mau tentang pengetahuan kan. Oke. Dunia berubah dengan cepat dan apa yang relevan saat ini mungkin sudah ketinggalan besok. Itu benar sekali. Saya tidak pernah melihat seperti ini seumur hidup saya. Setiap jam, mungkin setiap menit berubah terus. Ya. Network dengan orang-orang yang benar. Puji Tuhan di sini orang-orang benar. Amin. Ya. Networking itu boleh, berbisnis boleh juga. Mengembangkan hubungan orang-orang dapat membantu Anda tumbuh, bukan hanya tentang memiliki kenalan. Ya. Nomor 3, mengembangkan soft skill, kepemimpinan, komunikasi dan kecerdasan emosional. EQ, bukan IQ lagi. Ya. Kemampuan beradaptasi Anda dan membuat Anda lebih mudah diajak bekerjasama. Ini penting untuk kita bisa berkolaborasi atau partnership. Karena makin lama, makin uang kita tidak banyak. Tapi kita begitu ada opportunity kerjaan, kita takut untuk menghasilkan uang kita semua. Kita kalau ada teman, ya, ada orang-orang benar, ada yang soft skill, maka kita bisa patungan. Ya, oke. Yang keempat, mencari mentorship dan bimbingan. Kelima, beradaptasi dan merangkul perubahan. Ini penting. AI sudah menggantikan begitu banyak kerjaan. Ya. Saya bisa membuat satu speech. Saya nggak ngeliat speech, karena saya nggak bikin.
untuk kalau bicara di depan saya nggak pernah. Tapi saya pernah ngepes membuat satu speech pakai ChatGPT, nggak sampai 2 menit Pak. AI. Itu AI. Makanya ini harus beradaptasi. Tapi ini ada semestinya harusnya ada banyak waktu untuk tanya jawab sekali lagi ya. Tapi karena saya udah dikasih tahu tinggal 8 menit lagi. Next. Oke. Di Proverb Amsal 4 ayat 11 dan 13 sekarang ini, I instruct you the way of wisdom. Nah, kembali lagi. Pak Regi, kalau bisa dibacakan di bahasa Indonesia. Amsal ya. Nah, kita bicara tadinya di wisdom, yang namanya hikmat. Tidak ada satu kebetulan. Ya. Amsal 4 ayat 11 dan 13 sampai 12. 4 ayat 11. Saya pinjemin ya Pak ya, gantian ya. Amsal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amin. Amin. Itulah hikmat yang begitu luar biasanya. Tapi saya akan membeberkan, saya coba untuk membedah bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu. Karena tadi sudah dikatakan sama Pak Gunadi, hikmat itu berjalan dengan pengetahuan. Benar ya Pak? Next. Nah, ini secara sains saya coba untuk membedah hikmat, ya. Karena waktu saya akan cepat saja. Tahukah kita bahwa data personal kita itu sering dijualin? Kita sering dapat WhatsApp atau call dari orang-orang bilang, Pak, saya tawarin credit card. Pak, saya tawarin asuransi ini. Pak, saya tawarin kerjasama ini. Kayak gitu, banyak ya? Data kita dijual, Pak. Dan itu saya dengar data kita dijual satunya, dijualnya 20.000. Berarti data itu penting. Yes. Dan di beberapa negara sekarang yang kaya-kaya, perusahaan yang besar-besar raksasa menginvestasikan di data center yang nilainya itu nominalnya sudah billion of dollar, bukan cuma miliar, bukan cuma yang ratusan miliar, tapi triliunan. Jadi data itu penting. Kita bisa dapat data, kita dapat informasi sekarang. Informasi dari mana? Terima kasih internet. Kita bisa melihat dari internet, mengambil yang namanya informasi. Kita bisa research. Nah, setelah kita mengambil informasi, kita larinya ke knowledge, pengetahuan. Yang tadi disampaikan dibaca sama Pak Piki. Di sini mulai yang namanya dot-dot itu, lingkaran itu mulai terkoneksi. Gak ada Pak, gak ada. Pendeta gak ada yang bisa menjelasin ini. Oke? Setelah kita dapat knowledge itu adalah pengetahuan dari kita sekolah, baca buku. Oke? Makanya saya tetap bilang sama teman-teman, jangan males untuk terus belajar. Ya, dari teman-teman kita, dari mentor kita sedang. Yang keempat ada insight. Nah ini penting. Udah mulai menyala. Lingkaran-lingkaran itu udah mulai menyala. Saya kasih cerita dari almarhum papa saya sebelum kita. Jadi jauh-jauh hari, udah lama sekali. Apa saya pernah ketemu dengan namanya Mr. Dikasim. Ya, Mr. Dikasim itu adalah salah satu orang terkaya di Hong Kong. Lalu singkat cerita, si Mr. Dikasim dengan bangganya bercerita dengan ayah saya. Dia bilang begini, tahu nggak Pak Ek? Nama ayah saya Pak Ek. Dia bilang, sopir gua saya pensiunkan
Dan ketika saya pensiunkan supir saya mau beri dia yang namanya rumah. Apartemen, sorry, di sana apartemen ya. Tahu nggak dia ngomong apa? Bos, nggak perlu. Terima kasih untuk apartemenmu, tapi saya nggak mau. Ayah saya kaget, bingung. Wih, ada orang yang menolak dikasih rumah atau apartemen. Saya tanya, Mr. Kasih, kenapa supir itu bisa menolak? Lalu si Mr. Kasih ngomong begini, bos, selama saya menjadi supirmu mengabdi 35 tahun, saya mendengar semua saham-saham yang Bapak lagi beli dan Bapak lagi jual. Paham nggak sekarang? Nangkep nggak? Saya ulangi dia, makanya bahasa saya mungkin terlalu tinggi atau sekolah saya terlalu tinggi. Jadi begini, singkat cerita, si sopir ini dari si Mr. Kasih itu mendengar atau eavesdrop, bahasa Inggrisnya eavesdrop, kuping, ketika si dikasih beli saham apa saja, ya saham A dia beli, si supirnya beli, saham B dia beli, supirnya beli. Seorang yang kaya seperti ini, dia taruh duitnya beli satu saham 20-30 M langsung naik. Paham nggak? Dia informasi, namanya insight yang tidak bisa dibeli. Seperti Anda dekat dengan saya, jika Anda tanya, Pak, mau invest apa? Saya bisa kasih tahu. Besokannya benar-benar untung. Itu namanya insight. Ya. Lalu menyala. Dan yang terakhir, barulah yang namanya wisdom. Ya, ini tidak ada di mana gereja manapun juga Tuhan memberikan kepada saya. Jadi kalau sampai ini ada yang menyampaikan, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi saya tahu itu dari saya, Tuhan memberi kepada saya. Nah inilah hikmat yang tertinggi ketika semua kita sudah acquire. Bukan berarti Tuhan nggak bisa langsung ngedrop, kasih satu ide, bisa. Tapi pada umumnya kita bisa dengan step-step ini. Ya, tidak ada satu kebetulan, puji Tuhan. Tadi Pak Runadi ngomong duluan. Ya, saya mau pakai itu. Ya, oke, next. Karena waktu saya cepetin aja karena ini untuk pelajaran anak-anak muda. Terus. Oke, saya cuma naik. Saya cuma hanya memberikan satu gambaran bahwa sang pembicara di sini bukan cuma hanya ngomong saja, tapi saya bersyukur dalam waktu 4-5 tahun setelah COVID, saya sudah membuka lebih dari 10 restoran. Waduh, asik. Amin. Haleluya. Bukan berarti tidak ada tantangan, tapi begini. Teman-teman saya waktu saya membuka restoran di tahun 2021 masih ada COVID. Ya. Dia bilang, bos lu gila, lu buka restoran di zaman COVID. Saya bilang sama dia begini, nggak apa-apa bro, memang gua bilang karena gua percaya sama Tuhan. Karena gua bilang percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau gua sukses, dia akan menjadikan aku sukses. Paling tidak saya mau berusaha. Nah ini, mengambil resiko, mengambil yang namanya tadi opportunities. Saya akan berjalan di depan sebelum orang jalan duluan. Perintis. Yes. Dan puji Tuhan. Ada beberapa yang untung. Ada yang tutup juga Pak, nggak apa-apa. Saya bukan orang yang munafik yang suka hanya memamerkan keberhasilan saya, tidak. Tidak satu pun pengusaha yang tidak ada kegagalannya. Makasih. Ya, saya kasih naik dulu. Saya akan kasih satu. Iya, naik lagi ada nggak? Naik lagi. Nah, ada restoran Korea di Aditya Warman Jakarta Selatan, ada ramen di Bintaro sektor 9, ada Pepek Farina. Terus ada ini NCL saya langsung buka 2 tahun ini di Blok M dan P5, ada Paddle Court yang akan buka bulan depan next. Dan ini kita akan buka di restoran
di Kuala Lumpur, Malaysia, and so on, terus. Makanya saya bilang, saya tutup, this year is a much more year that God can bless you. Amin. Tahun ini Tuhan akan tetap bisa memberkati kita semua. Tapi tadi itu kondisinya ada. Jangan lupa menabur. Apa yang kau tabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Kalau engkau menabur angin, kau akan menabur badai. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi saya akan senang dengan senang hati nanti kalau dikasih kesempatan sama Pak Gunadi untuk diundang jadi pembicara lagi. Bayangkan ya, Sabtu itu saya nggak mau loh. Tapi karena Pak Gunadi saya mau. Tolong next time yang ajak anak-anak kalian. Ya, generasi itu penting. Dan jangan takut. Bro Eki, Ya. saya bicara banyak di depan anak-anak muda. Kita harus jadi berkat bagi anak muda. Oke, Tuhan memberkati semua. Kesehatan semua. Terima kasih.